Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Gusti Allah ya. Semoga selalu dilancarkan rezeki yang manfaat, selalu dimudahkan dalam setiap urusan, serta pandemi ini cepat berlalu. Badai pasti berlalu, tapi yang mesti kudu diingat bahwa hari terang juga pasti berganti. Kayak gitu. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya hobi, setiap orang punya hobi, setiap orang punya yang namanya kesukaan. Nah, kebetulan saya mempunyai hobi yaitu memelihara unggas, ya, memelihara unggas hias berupa spesies pigeon, ya gitu. Nah, spesies pigeon ini kan banyak jenisnya, ada golden pigeon, yellow pigeon, silver pigeon, Lady Amos Pigeon, Siamese Fairback Pigeon, lalu ada Reverse Pigeon, Kalis Pigeon, pokoknya banyak. Nah, nanti kedepannya kita bakal bahas satu persatu jenisnya. Setahu saya aja ya kan. Jadi, wah ini salah gitu salah enggak. Jadi setahu kita aja, setahu saya aja. Semampu saya aja ya toh. Karena kan kemampuan manusia tiap manusia itu juga terbatas. Golden Pigeon. Golden berasal dari kata golden sama pigeon. Golden berarti emas, pigeon sendiri berarti pegar atau kual atau apa ya? Apa ya? Pokoknya kalau golden pigeon itu ayam biasa disebut orang, ada yang bilang ayam pegar emas, lalu ayam hong, lalu ada juga yang bilang ayam cantik dari surga. Ya kalau penyebutannya sih sebenarnya bebas, setiap orang juga mempunyai hak nyebutnya itu sebagai tanda terima kasih atau sebagai wujud rasa kagum atas ciptaan Gusti Allah itu tadi. Oke ya. Ayam cantik dari surga. Enggak ini sih kalau menurut saya enggak muluk-muluk, memang cantik kok. Jadi kombinasi warnanya itu ada 7 atau berapa itu warnanya, itu ada merah, kuning, hijau, biru. Amadannya menghias angkasa. Golden Pigeon berasal dari pegunungan Tibet, berasal dari dataran tinggi China, dan alhamdulillah sudah banyak ya, sudah ini sih dari tiap negara sebenarnya udah para penghobi ini rata-rata punya itu jenis Golden Pigeon. Golden Pigeon memang cantik dia itu, mantap. Kalau ada juga yang bilang gini, ayam si Golden Pigeon ini dia pembawa hoki, terus pembawa keberuntungan, simbol kesetiaan. Itu kalau di sana ya, di habitat aslinya, maksudnya di negara asalnya simbol kesetiaan, berpasangan. Tapi kalau sudah masuk ke Indonesia, beda, lain cerita. Kalau di tempat saya sendiri itu 1:2, satu jantan 3 betina kayak gitu. Cuma nggak efektif sih memang. Kalau di tempat saya itu jadi simbol poligami. Simbol poligami. Enggak. Jadi kalau efektifnya sih satu jantan 1 betina kayak gitu. Lalu ada juga yang tanya berapa sih ukuran kandangnya yang ideal untuk ternak. Sebenarnya nggak ada ukuran baku ya, tiap-tiap peternak juga mempunyai apa namanya kreativitas buat kandangnya itu beda-beda. Ada yang berukuran lebar 1,5 meter, lalu panjangnya 2 meter atau 2,5 meter dengan tinggi 1,5 sampai 2 meter ada. Ada juga yang dengan lebar 2 meter, mundur ke belakang 3,5 sampai 4 meter, tingginya 2,5 sampai 3 meter ada. Ya gimana ya, tergantung kemampuan saja, jangan memaksa. Yang penting ayam itu merasa nyaman di kandangnya itu. Ya, ayam sehat. Dengan satu sisi terbuka, satu sisinya tertutup. Biar apa? Maksudnya ketika air hujan ada masuk, bisa sinar matahari juga masuk juga bisa. Kayak gitu. Jadi nggak ada ukuran baku. Terus sekarang bicara masalah kandang udah ya. Oh iya, berhubung si ayam ini dia bisa terbang, jadi diusahakan kandang terlindung, terbuat dari bahan-bahan yang bisa melindungi ayam supaya nggak kabur, nggak terbang kemana-mana. Misalnya bahannya berupa dari wire mesh bisa, dari ram kawat bisa, dari jaring paranet pun bisa. Nah, nanti di dalamnya ada buat taruh petarangan. Petarangan kalau bahasa Indonesianya apa ya? Petarangan, tempat buat nelur itu loh, petarangan. Terus bisa ditaruh juga tempat makan, minum, udah selesai kayak gitu. Untuk perawatan hariannya sih kalau pagi disapu-sapu kotorannya supaya bersih. Terus di dalam kandang bisa ditaruh tanaman atau vegetasi,
istilah kerennya, nggak tahu saya itu vegetasi artinya apa, saya nggak tahu, cuma ikut-ikutan aja saya juga. Taruh tanaman, taruh bebatuan, taruh ranting-ranting, dahan, batang keringan, itu aja. Jadi intinya supaya ayam ngerasa bahwa dia tinggal di situ nyaman, bahwa dia tinggal di situ seperti di habitat aslinya, kayak di hutan. Dah, intinya kayak gitu. Lalu untuk pakannya tadi berupa, kalau di kandang intensif itu pakan pur ayam pabrikan, jelas, seperti AD2, seperti ini, maaf nih saya nyebut merek, AD2 594, buat pokoknya intinya pur ayam, nanti dicampur sama biji-bijian seperti jagung pecah, beras merah, kacang hijau, apa lagi ya, udah. Kalau itu saya cuma itu. Terus minum standby, minum ada ready, selalu ready, setiap 1 atau 2 hari sekali ganti. Takutnya nanti itu si air minum buat, kalau nggak habis nih, biasanya kan ada nyamuk atau apa buat nelor di situ, jentik-jentik nyamuk, kan nggak sip, nggak bagus. Apalagi ya, kandang sudah, pakan sudah, apalagi ya, sebenarnya sih sudah cukup ya. Mungkin ada yang ditanya. Oh ya, kadang kan suka begini, dia produksinya gimana. Jadi ayam golden pigeon ini tingkat produksinya dalam 1 tahun itu rendah. Maksudnya dalam 1 tahun rata-rata 1 kali masuk musim penghujan atau sekitar bulan September. Nah ini bulan-bulan kayak gini nih lagi pada mulai bertelur. Kan ada yang suka yang ngana, bos, oh ini nggak jual telur nggak? Mohon maaf, kami belum bisa melayani untuk penjualan telur. Karena kenapa? Yaitu tadi, karena dia tingkat produksinya rendah, cuma setahun sekali, kan sayang. Kita nunggu 1 tahun lamanya kita jual telur. Ya kalau ngisi, kalau enggak, kan seperti kita jual kucing dalam karung. Nanti kalau misalnya di tempat jenengan itu misalnya nggak netes, kita juga yang disalahin, ya enggak? Karena jual telur kan nggak tahu itu. Apalagi yang diminta, kadang ada yang bilang telur yang berembrio, kadang ya telur yang fresh. Kalau telur ada embrionya, ketika nanti di perjalanan kegonjang atau beda suhu mati, kita juga yang disalahin, kan nggak sih. Nah kita jual itu mulai umur 6 bulanan. 6 Ili samsa yuk kiwal 6 bulan. Jadi umur 6 bulan itu udah akurat jantan betinanya, udah, tapi belum mutasi warna, masih, jadi warnanya ini masih warna-warna bawaan bayi. Yang jantan baru dari physically, dari apa namanya, oh ini jantan, oh ini betina, akurat. Nah nanti ketika kita kirim itu insya Allah, sekali lagi kan itu di luar kendali kita, ya nggak bos. Di tempat yang baru dia adaptasi di tempat yang baru, insya Allah udah bagus. Terus jenis kelamin jelas akurat jantan betinanya. Ketika nanti di jalan kok ada trouble, misalnya ini keluar pulau pakai pesawat kita kirim, ternyata di jalan itu entah itu sakit, naasnya mati, kita ganti. Iya, kita ganti dengan catatan kirim video, kirim video minimal durasi 60 detik ketika pas open box. Oh bener nih, ini ayam lagi trouble nih bos, nih mas, kirim ayamnya nih yang dikirim kayak begini nih, kirimin aja videonya ke kita, nanti kita ganti dengan ayam yang baru, atau kita ganti dengan uang senilai ayam yang mati tersebut. Gitu, enak, sama-sama enak ya. Terus apalagi ya, biasanya rata-rata ada anakan remajaan itu usia 5-6 bulanan di bulan Maret April. Nah kalau sekarang kalau jenengan mau inden dulu, bisa inden dulu. Jadi kita list siapa aja udah inden duluan kan. Nanti ketika udah siap kirim, kita kabari kirim. Jangan bisa persiapkan kandangnya dulu, prepare buat persiapan kandangnya dulu. Seperti yang tak bilang tadi, dengan ukuran kandang ukurannya segitu tadi itu. Kalau bisa diusahakan ngadep ke timur. Kan matahari datang dari timur tuh. Sinar matahari pagi masuk ke area kandang. Sinar matahari itu bagus buat, pertama buat ayam itu sendiri bagus, asupan vitamin D. Terus sinar matahari juga melemahkan virus ataupun bakteri yang nakal. Terus apa lagi ya? Oh iya, tiap 1 minggu sekali untuk pakannya itu tadi akan dikasih extra fooding seperti jangkrik, ulat Hongkong, ulat Jerman, ulat kandang, maggot, banyak. Pokoknya yang hewan invertebrata yang tidak bertulang belakang. Karena kan kalau di alam itu ayam nggak pilih-pilih, dia mesti kudu beli makanan yang junk food atau fresh food, enggak, yang tersedia di alam seperti akar, daun, tumbuhan, buah matang, mau dia.
Segampang itu kah? Oke, jadi mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, salah ngomong. Memang saya intinya begini dah adanya. Jadi kalau misalnya jenengan berminat untuk memelihara spesies pisang, baiknya kalau mau membeli lewat online, baiknya kenali dulu penjualnya, alamatnya, rumahnya di mana. Jangan sampai jenengan udah transfer duluan, barangnya nggak datang, kan sayang. Soalnya juga banyak kasus kayak gitu sih, nggak cuma 1-2 orang. Kayaknya di saya, belinya di dia, akhirnya udah transfer duluan tapi barangnya nggak dikirim, kan sayang, kasihan. Oke, terima kasih banyak sudah berkenan mampir di channel saya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.